Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke video pembelajaran mata kuliah Konsep Sistem Informasi pada pertemuan ke-6 dengan topik Metode dan Alat Dasar Sistem Informasi. Pada pertemuan ini, kita akan sama-sama belajar mengenai metode dan alat dasar sistem informasi, khususnya dalam merancang sistem informasi itu sendiri. Adapun konten yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah metode dasar dalam sistem informasi, alat dasar dalam sistem informasi, dan juga contoh studi kasusnya. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang metode dan alat dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Untuk mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan sistem informasi secara efektif, digunakan beberapa metode dan alat dasar. Metode untuk mengembangkan sistem informasi yang pertama adalah System Development Life Cycle, atau biasa yang disebut dengan SDLC. SDLC ini meliputi planning, analysis, design, development, testing, implementation, dan juga maintenance. Semua sistem berjalan berurutan dari awal hingga akhir dan kembali lagi ke awal, karena model ini bergerak seperti siklus tanpa henti. Yang berikutnya adalah Agile. Model ini merupakan versi lebih fleksibel dibandingkan dengan SDLC. Model ini mengembangkan sistem yang cenderung linear, yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dalam sprint atau iterasi pendek. Karakteristiknya adalah pengembangan dilakukan secara bertahap, kolaborasi aktif antar tim pengembang dan pengguna, juga fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan. Walaupun terlihat tidak dibangun dengan perencanaan yang matang, namun model sistem seperti ini dianggap lebih fleksibel dan juga efektif pada pembangunan sistem model sekarang. Yang berikutnya adalah prototyping, di mana model awal dari sistem dibuat untuk menguji ide dan mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum pengembangan final dilakukan. Biasanya, model prototype ini diberikan kepada user pada saat POC, atau Proof of Concept, di mana pengembang sistem memastikan bahwa model yang sudah dibuat sudah sesuai dengan ekspektasi pengguna. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk merancang sebuah sistem informasi adalah yang pertama flowchart. Flowchart ini merupakan sebuah bagan yang menceritakan tentang alur proses dari awal hingga akhir. Flowchart sangat terkenal dan seringkali tidak hanya digunakan untuk merancang sistem informasi, tapi juga menjelaskan mengenai proses bisnis. Entity Relationship Diagram digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data. Alat ini digunakan sebagai dasar utama pembuatan database. Komponennya diantaranya yang pertama ada entitas, atribut, juga hubungan. Ada beberapa jenis entity relationship diagram. Di antaranya ada model Crow dan juga ada model Chen. Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan visual yang sering digunakan dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Model UML ini sering sekali diterapkan untuk Object-Oriented Programming karena fleksibilitasnya yang sangat nyaman dan juga mendukung penuh pengembangan program berorientasi pada objek, sehingga UML banyak sekali diimplementasikan dalam perancangan sistem. Adapun alat lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem diantaranya menggunakan CAS tool atau Computer Aided Software Engineering dan juga Database Management System atau yang biasa disingkat dengan DBMS.
Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.